Baik, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Sesi online ini, untuk video ini, saya berencana untuk menyelesaikan materi minggu lalu yang kita belum tuntas terkait tentang pompa, kompresor, dan fan. Jadi, saya akan selesaikan melalui video online ini untuk kalian bisa ikuti dan nanti tentu saja perlu belajar dan membaca secara mandiri. Baik, kemarin terakhir kita sampai sini terkait tentang beberapa definisi. Jadi, eh, ya, terkait beberapa definisi yaitu khususnya terkait tentang head. Ketika kita berbicara tentang pompa, kita selalu punya dua bagian penting yaitu suction dan discharge. Suction adalah yang mengambil air dari asalnya, sementara discharge adalah tekanan ketika pompa itu melemparkan air ke tujuan yang dikehendaki. Dari pemahaman tersebut, ketika kita berbicara masalah bagaimana yang namanya pompa itu bisa secara efektif bekerja, maka salah satu parameter penting yang perlu kita ketahui adalah head loss total daripada pompa itu. Kondisi di mana pompa itu bisa bekerja dengan baik akan kita dapatkan apabila nilai daripada head discharge lebih besar daripada head suction. Masing-masing dari head discharge dan head suction, saudara bisa telusuri dari persamaan di atasnya yang minggu lalu kita sudah pelajari. Dan kemudian saudara berangkat dari sini, saudara memahami bagaimana yang namanya pompa itu bekerja dengan baik. Nah, hari ini ada satu istilah baru lagi yaitu NPSH, Net Positive Suction Net Positive Suction Head itu berbicara masalah masih terkait dengan head, tetapi istilah ini kemudian muncul ketika di dalam pompa air atau fluida itu dialirkan, ada olakan yang terjadi. Olakan itu memungkinkan terbentuknya bubble, di mana bubble itu bisa menurunkan pressure yang berakibat pada penurunan efisiensi atau bahkan damage atau kerusakan pada pompa. Kita perlu ingat bahwa pompa itu kita pakai untuk memompa liquid, bukan vapor, bukan gas. Sementara ketika yang namanya temperatur itu naik, kemudian pressure itu turun, itu menyebabkan bisa memicu terjadinya vaporization atau penguapan. Bubbling akan muncul di sana dan akan keluar gas atau vapor dari fase liquidnya. Hal ini tidak dikehendaki karena sekali lagi pompa hanya mengalirkan liquid, bukan vapor. Nah, NPSH adalah ukuran untuk mencegah terjadinya vaporization ini. Untuk itu, kita perlu tahu nilai dari net positive suction head ini didapatkan dari mana. Persamaan berikut memberikan gambaran kepada saudara sekalian terkait tentang bagaimana NPSH itu dicari. NPSH sama dengan rho S per gamma plus V S kuadrat per 2G dikurangi PV dibagi gamma atau di mana NPSH itu ada pembagiannya menjadi dua dalam arti adalah NPSH require yang dikehendaki atau yang disyaratkan, di mana itu harus kita ketahui untuk kemudian nanti aktualnya harus dilebihi. Karena apabila nilai NPSH-nya itu kurang dari NPSH requirement, ada kemungkinan yang namanya bubbling atau vaporization itu terjadi. So, jadi ketika berbicara masalah pompa, maka penting untuk mendefinisikan NPSH, khususnya NPSH requirement. Yang kedua adalah NPSH available. Jadi NPSH equalable adalah NPSH yang menunjukkan bagaimana yang namanya satu sistem
di dalam sistem perpompaan, satu sistem di dalam peletaan pompa, itu kita perlu mendapat perhatian agar nilai NPSH ini kemudian kita ketahui. Sebagai contoh, jika kita mau memasang pompa dengan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada jarak Z1 antara permukaan air dengan lokasi daripada pompa yang mengalirkan air ke tujuan berikutnya, maka kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan persamaan seperti ini, di mana eh, delta HL adalah representasi dari losses yang muncul akibat perbedaan antara free surface dan pump impeller inletnya. Seperti yang saudara lihat di gambar tadi itu, Z1 adalah dari surface ke impeller atau masuk ke dalam pompanya untuk kemudian dialirkan ke lokasi selanjutnya. Bersamaan itu kemudian bisa dimodifikasi menjadi yang di bagian bawah, di mana kita bisa mengetahui nilai-nilainya untuk kemudian kita bisa mendefinisikan NPSH-nya sebagai berikut. NPSH adalah PATM, tekanan pada atmosferik per gamma berkurangi Z1 dikurangi delta HL dikurangi PV kali gamma. For proper pump operation, it is necessary untuk tahu bahwa NPSH available yang tersedia itu harus sama dengan lebih besar daripada yang requirement tentu saja. Ini pentingnya kita harus tahu bahwa NPSH requirement itu berapa supaya kita bisa menyediakan yang available-nya itu lebih besar. Kalau sama dengan masih riskan, tapi ketika lebih besar itu kita bisa memastikan kinerja pompa kita akan lebih baik. Yang berikut adalah contoh daripada problem yang mungkin memberi gambaran bagaimana persamaan itu diaplikasikan. Ada satu pompa sentrifugal yang diletakkan di atas tangki terbuka. Pompa ini dipakai untuk mengalirkan air dengan rate 0,5 feet cubic per second. Pada flow rate itu, NPSH requirement-nya, NPSH R adalah 15 feet. Jadi kita tahu NPSH R-nya 15 feet. Kemudian biasanya NPSH requirement itu kita ketahui dari pabrik pembuat pompa itu atau produsennya. Kemudian ini kondisinya kemudian dijelaskan kepada saudara, jika yang namanya temperatur daripada air adalah 80 Fahrenheit dan tekanan atmosferiknya adalah 14,7 PSI, kita diminta untuk menetapkan ketinggian Z1 ya. Pompa dengan open water atau dengan surface water yang ada di tangkinya. Asumsinya adalah the major losses between the tank and the pump inlet is due to the filter at the pump inlet itu minor, loss koefisiennya 20. Sementara losses yang lain yang mungkin ada di sambungan-sambungan itu diabaikan. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa ketinggian peletakan pompa itu kita letakkan dengan kondisi seperti yang ditunjukkan di soal. Kita berangkat dari persamaan yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama dari NPSH-nya dulu, kita mau tahu dari persamaan itu kita masukkan, karena Z1 ini yang ditanyakan, maka kita punya yang namanya persamaan itu berganti menjadi ini. NPSHA sama dengan NPSHR. Tadi dikatakan NPSH lebih besar sama dengan daripada NPSHR. Untuk equation atau persamaan ini kita anggap sama dengan dulu, baru kemudian kita bisa memasukkan nilai dari NPSHR-nya ke NPSHA. Ya, jadi kan sama. Kita masukkan nilai-nilainya, kemudian delta HL adalah loss yang tadi disebabkan oleh minor koefisien daripada KL. Itu kita bisa cari dengan persamaan ini. KL-nya berapa? V kuadrat per 2G. Kita bisa pelan-pelan menyelesaikannya
Setiap kali kita mencari kecepatan aliran di dalam pipa, di dalam saluran, maka jangan melupakan persamaan Q sama dengan A kali V, atau kalau dalam hal ini kita mencari V-nya, maka kita bisa memakai persamaan V sama dengan Q per A. Q-nya kita tahu dari persamaan, atas sendiri rate-nya 0,5 feet cubic per detik. Sementara A-nya kita bisa cari tahu ketika kita punya informasi bahwa diameter daripada pipa itu 4 inci. Dari situ kita bisa mendefinisikan V-nya, kemudian kita juga bisa mendefinisikan HL total daripada minor losses-nya dari persamaan sebelumnya di atas itu, yaitu KLV kuadrat per 2G. KL-nya diketahui 20, V kuadratnya saudara ketahui dari persamaan sebelumnya, mencari kecepatan dengan memanfaatkan Q dan A, maka kita mengetahui sigma HL. Dari sana kemudian kita masuk di dalam persamaan yang kita modif, yaitu mencari Z1 max-nya. Kita tahu water vapor pressure-nya itu berapa, pada kondisi itu tekanannya eh, dari grafik ini, dari tabel ya. Teman-teman sekalian bisa cek di tabel B1 dari referensi unit operation yang di awal saya berikan. Kemudian di sana dimasukkan temperaturnya tahu, kita bisa mendefinisikan parameter yang dibutuhkan. Nih, 62,22. Dari sana kita kemudian masukkan persamaan ini dan karena semua sudah ada dan kita punya, kita bisa mendefinisikan Z-nya. Dalam hal ini Z1 max-nya adalah 7,65 feet. Dengan mengetahui ini, kita kemudian bisa ngomong bahwa untuk mencegah terjadinya olakan yang bisa memungkinkan terjadinya vaporisasi dan menyebabkan pompa akan buruk kinerjanya, pompa itu harus diletakkan di lokasi yang lebih tinggi daripada 7,65. Ingat, 7,65 ini dalam kondisi nantinya di mana NPSHA itu sama dengan NPSHR. Jadi, untuk amannya, di mana NPSHA-nya itu lebih baik lebih besar daripada NPSHR, maka peletakannya jangan lebih tinggi dari 7,65. Semakin tinggi, semakin kehilangan losis, tekanan akan semakin lemah dan akan menyebabkan kegagalan transfer karena akan menyebabkan vaporisasi. Itu adalah contoh yang saya rasa mudah dibayangkan terkait tentang pumping location, locating a pump untuk menggerakkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini contoh yang lain lagi. Jadi ada air untuk processing plant itu disimpan di reservoir dan apa namanya? Suplainya itu 1,2 meter kubik per menit dipompakan di reservoir itu. 22 meter pompa itu diletakkan di atas water intake. Peletakan ini diyakini cukup agar yang namanya performa pompa bisa berjalan baik. Panjang pipa kurang lebih 120 meter dan kemudian pipa itu sendiri memiliki diameter 15 cm. Ini sudah skala besar, ini biasanya untuk utility, untuk pengolahan air bersih di satu industri atau di PDAM. Nah, sorry. Nah, yang ditanyakan ke kita adalah apakah dari pompa itu, would one of these pump can be sufficient untuk menjalankan tugas, gitu ya, mengalirkan 1,2 meter kubik per menit. Kemudian both size of electric drive motor atau pompa motor elektriknya itu berapa yang harus kita definisikan. So, ini tidak terlalu related dengan saudara punya case di industri makanan dan minuman.
Ini lebih ke air, tapi anyway air dipakai di mana-mana termasuk di industri makanan dan minuman. Jadi kita punya pada 20 derajat Celcius, water itu memiliki density dengan nilai sekian dan viscosity sekian. Setiap kali kita ketemu dengan diameter, kita definisikan penampang area atau luas daripada pipa yang dipakai. Kita bisa melakukan itu. Kemudian volume atau debit 1,2 meter kubik per menit itu yang disuplai. Kita konversi ke satuan meter kubik per detik. Dengan mengetahui A dan Q, maka kita bisa mengetahui velocity-nya. Dalam hal ini ketemu 1,13 meter per detik. Kemudian kita mencari bilangan Reynolds-nya. Saudara tahu bilangan Reynolds dicari dari persamaan yang apa? Itu yang terdahulu. Dalam hal ini ketemunya adalah 1,7 pangkat 10 5 pangkat 5 kali 10 pangkat 5, di mana nilai itu karena di atas 4.000, jelas bahwa aliran yang ada, yang sedang dihadapi adalah turbulen. Nah, soal ini berhubungan sekali dengan tabel 3.1 terkait tentang roughness, jenis-jenis daripada pipa. Anyway, it's a good to know for you, tapi saya tidak akan mengeluarkan soal ini untuk ujian, by the way. Tapi saya ingin sudah tahu bagaimana pumping itu di 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 dikelola, di manage agar agar bisa bekerja dengan baik. Kita mendapatkan nilai dari roughness rasionya sekitar 0,001. Kemudian dari gambar 3.8 kita mendapatkan nilai F-nya 0,0053. Kemudian dari sana kita mendapatkan friction loss-nya 10,8 Joule. Nah, agak panjang, saudara ikuti nanti bahwa ini nanti ujung-ujungnya adalah total energi, ini dia. Ya, sorry. Ya, di mana energy requirement per kilonya berapa. Dan theoretical untuk power requirement adalah energi dikalikan volumetric flow dikalikan density. Energi kita tahu, volumetric flow-nya ada di soal, density water-nya of course kita tahu, maka kita bisa mencari energinya berapa. Dari sana kemudian head equivalent to the energy didefinisikan dari E total per G, yaitu 23,5 meter dari air. Pompa penting karena dia adalah salah satu alat yang signifikan untuk membantu proses perpindahan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada beberapa hal lagi yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah brake horsepower, BHP. Ya, BHP ini apa? The work performed by a pump is a function of total head and the width of liquid yang dipompakan pada satu periode tertentu. BHP itu ada pump input, brake horsepower, di mana itu menunjukkan actual horsepower yang dikirimkan ke shaft daripada pump atau ke alat untuk menghisap pump air itu dari pompanya. Dan pump output atau hidrolik atau water horsepower atau biasa disingkat WHP ini adalah liquid horsepower yang dikirimkan oleh pompa itu ke tujuan yang dikehendaki. Dua istilah itu kemudian memiliki persamaan masing-masing seperti ini. BHP itu, sementara WHP itu ini, gitu ya. Hampir sama, tetapi BHP itu ada efisiensi, sementara WHP itu hanya QHT kali specific gravity per 3960 untuk faktor konversinya. Jika kita mau mengetahui pump efisiensi, itu adalah yang keluar dibagi dengan yang masuk WHP dibagi BHP. Itu pump efisiensi yang kita bisa ketahui. Nah, oke, we go atau we move ke tiga alat ini, compressor, blower, and fan.
Jadi berbicara tentang kompresor, blower, and fan itu adalah alat yang kita pakai untuk menggerakkan atau mengkompres gas. Fans itu apa namanya dipakai untuk mendischarge large volume of gas, usually udara, gitu, area yang terbuka atau tempat yang terbuka yang biasanya untuk pendinginan, untuk satu pengkondisian temperatur dan sebagainya. Dipekerjakan pada low speed mesin, very low pressure, di kisaran 0,04 atm ini yang biasa kita jumpai untuk keperluan rumah tangga juga. Sementara blower itu high speed rotary, biasanya pressure-nya sampai 2 atm. Kompresor itu juga sama, lebih besar lagi, 2 atm sampai bahkan ribuan atm. Jadi kita bisa membedakan kalau fans biasa itu bagaimana, blower, kompresor itu apa. Nah, ini adalah eh ups, saya kepencet ya. Ini adalah perbedaan antara fans, blower, dan kompresor terkait dengan spesifik rasionya. Kompresor semakin besar, yaitu lebih daripada 1,2 dan pressure rise-nya itu berbeda-beda. Ini adalah rasio discharge pressure over suction, rasio discharge pressure over suction pressure. Kita lihat kalau compressor itu rasionya makin gede, dia makin bisa melakukan pengiriman atau pemindahan gas dalam kondisi yang lebih besar. Nah, ini kompresor sama dengan pompa. Masih ingat ada positive displacement compressor. Itu juga terdiri dari beberapa hal. Kemudian ini adalah gambar-gambarnya terkait tentang compressor. Ada yang sifatnya centrifugal, masih ingat di pompa juga begitu. Ya, dia terdiri dari beberapa disk. Ketika berbicara centrifugal itu bicara seperti itu. Yang disk. Kemudian ini blower. Blower sebentar. Oke. Juga ada positive displacement daripada blower. I think you can read by yourself terkait tentang jenis-jenisnya. Ini nice information untuk saudara. Saudara bisa lihat bagaimana yang namanya blowers yang juga sifatnya centrifugal, yang juga umum kita jumpai. Ini dia. Jadi ketiganya sebetulnya merupakan alat yang sama, tetapi tergantung dari kebutuhan kita, kita mau sampai yang ke tekanan berapa. Kalau itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya pengeringan simple, mungkin fans itu cukup, kan? Kalau itu kompresor, kita perlu yang lebih tinggi lagi. Oke, saya eh, sampai sini terkait tentang kompresor, blower, dan fans. Baik, saudara sekalian, saya rasa saya eh, sampaikan di sini terkait dengan tugas juga ya. Jadi kita ada dua pertemuan lagi. Saya pikir saya akan pakai satu pertemuan dan satu pertemuan saudara bisa pakai untuk mengerjakan tugas, di mana tugas itu akan memiliki bobot yang sama pentingnya dengan nilai ujian akhir semester kita. Untuk itu, bentar, saya akan menyampaikan tugas untuk saudara yang saudara nanti perlu selesaikan. Baik, ini adalah tugas untuk SOTP. Ada dua
jenis tugas yang saya berikan kepada saudara. Yang pertama adalah bagian A ini saudara mengerjakan soal-soal yang sebetulnya sudah saudara lihat di latihan-latihan, khususnya di fluida dynamic, karena fluida dynamic ini yang saya pikir sangat berkorelasi dengan area yang nanti saudara geluti. Jadi please, ada dua soal di bagian A, saudara selesaikan dengan tulisan tangan yang bisa dibaca di kertas. Kemudian yang kedua adalah saudara membuat kayak review, ulasan tentang aplikasi fluida dynamic di industri, khususnya industri makanan dan minuman. Saudara bisa pilih satu jenis industri makanan minuman, apa itu, terus kemudian jelaskan atau uraikan proses produksi untuk sampai kepada produk akhir yang diharapkan. Jadi apa produk akhir yang diharapkan, prosesnya apa. Nah, di proses itu, mana yang melibatkan perpindahan fluida. Entah fluida itu sebagai bahan baku, produk antara, atau produk akhir. Saudara kasih tahu, terus kemudian cek untuk proses perpindahan itu, kondisi-kondisi bagaimana yang harus ada untuk menjaga, tidak tahu, kualitas produknya mungkin, campurannya mungkin, dan sebagainya. Sudah bisa ulas itu menjadi satu report yang mungkin 4-5 halaman termasuk gambarnya. Saya tidak mewajibkan satu template khusus, tetapi yang mesti ada di sana adalah industrinya apa, proses produksi lengkapnya apa, kemudian proses yang melibatkan perpindahan fluida itu apa, dan kondisi-kondisi yang harus diperhatikan di dalam proses perpindahan fluida itu apa. Nah, untuk tugas yang B ini, saudara bisa kerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompoknya 3 mahasiswa. Jadi kalau di kelas kita ada 21 mahasiswa, maka kita akan punya 7 kelompok. Nah, dua tugas ini saudara bisa kumpulin pada saat UAS. Pada saat UAS, saya belum cek UAS-nya itu saudara minggu pertama atau minggu 2, saya akan berkoordinasi dengan PJMK-nya Bu Feni untuk mata kuliah ini. Nanti jika ada perubahan, saya akan info melalui Bu Feni atau melalui saudara di kelas minggu depan. Jadi itu dulu untuk minggu ini, saudara baca sendiri untuk yang tadi itu terkait pompa, kompresor yang itu tadi, terus kemudian saudara mulai aware dengan tugasnya, saudara bisa cicil, untuk kemudian saudara bisa selesaikan dengan baik, seperti nanti saudara juga menyelesaikan ujian akhirnya dengan baik. Kita akan bertemu pada minggu terakhir, 2 kali, tapi saya hanya akan pakai sekali nanti mungkin. Kita lihat ketemunya Kamis pagi dulu 7:30 ya. Baik, itu dulu dari saya. Jadi sampai jumpa di kelas di minggu depan.